Selama ini Pemda merasa khawatir untuk mengusulkan formasi yang banyak karena masalah anggaran. Namun baru-baru ini Menteri Keuangan memaparkan terkait penyaluran dan penggunaan anggaran P3K. Seperti apa penjelasan Menteri Keuangan soal anggaran P3K? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas terkait penjelasan Menteri Keuangan soal anggaran P3K. Karena selama ini kita tahu bahwasanya Pemda tidak ingin mengeluarkan formasi yang banyak karena khawatir bahwasanya penggajiannya itu dibebankan oleh Pemda setempat. Namun, Ketua Umum Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade yakni Hetty Kustrianingsih mengungkapkan akan penjelasan Kementerian Keuangan tentang anggaran P3K. Jadi penjelasan anggaran P3K itu diperoleh dari hasil audiensi dengan pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukan pada 8 Juli lalu, teman-teman. Jadi audiensi tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi sejelas mungkin mengenai anggaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena kita tahu ya teman-teman bahwasanya masalah anggaran selalu menjadi alasan oleh Pemda ya selama ini dalam pengusulan formasi dan kuota P3K. Karena kita tahu kan bahwasanya Pemda selalu menjadikan alasan bahwasanya anggaran ini tidak ditanggung oleh pusat, sehingga dalam pengusulan formasi kuota P3K itu sangat minim ya. Dan akhirnya kita sudah mendapatkan penjelasan lengkap dari Menteri Keuangan ya terkait dengan apa saja pokok-pokok penggunaan anggaran P3K. Jadi dari hasil audiensi ini yang dihadiri oleh sejumlah pejabat Menteri Keuangan, adapun pokok-pokok penjelasan Menteri Keuangan soal anggaran P3K adalah yang pertama bahwasannya anggaran dari pusat sudah didistribusikan ke masing-masing pemerintah daerah ya. Seperti itu katanya teman-teman, bahwasanya anggaran ini sudah didistribusikan ya, sudah disalurkan ke pemerintah setempat ya. Yang mana anggaran tersebut diperhitungkan dari tahun 2021 dan banyak yang belum digunakan keseluruhan dan akhirnya mengendap di Pemda. Nah, seperti itu kata dari pusat. Yang kedua adalah Menteri Keuangan telah menyosialisasikan bahwa gaji pokok melalui alokasi dana umum dan untuk P3K guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmarket teman-teman, sehingga dana ini tidak dapat digunakan untuk belanja lain terkecuali untuk penggajian P3K. Jadi ini sifatnya spesifik ya teman-teman, atau mengkhusus, sehingga apabila dana ini tidak didistribusikan seperti yang dikatakan oleh pemerintah pusat tadi, bahwa dana ini akan mengendap di Pemda, karena sebenarnya sudah dialokasikan dengan jelas bahwasanya ini untuk penggajian P3K. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022 telah ditetapkan alokasi dana umum 2020 yang terhitung berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan perundangan. Dan yang keempat adalah Pemda seyogianya melakukan pengangkatan P3K sesuai dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan dan dilakukan seleksi. Mengingat kebutuhan gaji P3K guru telah diperhitungkan dalam alokasi dana 2022 dan realisasinya dapat menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib 25% dari DTU sesuai Undang-Undang APBN 2022. Kemudian yang kelima adalah Pemda yang tidak merealisasikan anggaran yang telah di-earmarket untuk penggajian P3K guru mengakibatkan silpa yang akan diperhitungkan dalam proses pengalokasian tahun berikutnya.
Dan yang keenam teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022 telah ditetapkan alokasi TPG, TKG, dan Tamsil Guru tahun ajaran 2022 yang dihitung berdasarkan formula dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi dari penjelasan Menteri Keuangan tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya anggaran sudah clear, tidak ada masalah lagi. Namun kemungkinan ada miskomunikasi antara pusat dan daerah terkait masalah penganggaran P3K ini. Oke, jadi kita berharap teman-teman bahwasannya ke depannya tidak ada lagi miskomunikasi ya antara Pemda dan pemerintah pusat. Karena kita tahu kan ya, selama ini Pemda tidak mengusulkan formasi semaksimal mungkin karena Pemda khawatir bahwasanya penggajian itu ditanggung oleh pemerintah setempat. Nah, kalau ditanggung oleh pemerintah setempat, maka pemerintah daerah akan kewalahan dalam penggajian P3K tersebut. Namun di sini Menteri Keuangan sudah menjelaskan ya teman-teman, bahwasannya gaji P3K itu sudah di market. Gaji P3K ini tidak bisa digunakan selain penggajian guru P3K sendiri ya, tidak bisa. Jadi kalau misalkan gaji ini tidak didistribusikan, tidak diberikan kepada yang berhak menerimanya, maka dana ini juga akan mengendap di Pemda seperti itu teman-teman ya. Jadi ini anggarannya sudah jelas, tinggal didistribusikan saja. Dan seperti kita ketahui bahwasanya untuk pengangkatan P3K itu dijadwalkan Juli. Jadi sekarang bulan Juli, artinya sebentar lagi ya teman-teman pengangkatan untuk teman-teman guru lulus Pasingkat, karena sekarang sudah Juli dan dijadwalkan bahwa pengangkatannya itu Juli hingga Agustus seperti itu. Sementara untuk guru prioritas 2 dan 3 serta pelamar umum itu dijadwalkan September hingga Desember. Seperti itu ya jadwalnya. Dan semoga semuanya bisa berjalan lancar sesuai yang kita harapkan tanpa ada kendala apapun. Dan tentunya semua guru-guru yang lulus Pasingkat bisa terangkat tahun ini dan paling tidak hingga tahun depannya teman-teman. Itupun dengan guru-guru honorer di sekolah negeri, semoga bisa mendapatkan tempat di sekolah induk. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.